Assalamualaikum Pak Aje, Mama Aje. Ya ampun Bu Aji, hari ini lagi naik di atas mobil Alphard. Norak banget sih. Nah, hari ini Miss Aul akan menggerebek yang punya ini mobil. Siapa sih ini? Terus ada bendera lagi di atasnya. Tadi barusan abis upacara sih Miss Aul. Bentar, turun dulu ya. Kelihatan banget ya kampungannya. Teng, musiknya dong. Enggak shootnya dari kaki gitu biar ala-ala inces. Oke. Sendalnya buluk lagi. Oh my gosh. Tutup. Dengan kekuatan bulan saya akan menutup pintu ini. Di mana lagi ada mobil kayak gini. Hari ini Miss Aul udah ada di depan kediaman RI 1. Yang NKRI harga mati banget. Orangnya kebetulan ada di sini. Ya ampun. Assalamualaikum Aje. Aduh, kinclong banget nih mobil Pak Aje. Aduh, kan lagi ini. Selamat sore. Lagi ngapain sih nih? Ya acara rutin Ul. Manasin mobil. Semua harus panasin dulu. Karena alhamdulillah banyak mobil nih. Enggak kan dipinjem-pinjem banyak orang. Ini apa? Itu jagoan Mr. B tuh Ul. Ini apa? Mr. tuh kan sukanya cepet, nggak mau telat-telat. Jadi kalau butuh kecepatan tinggi, pakainya itu. Bentar, bahas ini, saya mau bahas ini dulu. Ini namanya dikasih nama nggak sih sama Mr. B? Ini Bumblebee. Oh iya, betul-betul Bumblebee. Oh nggak pernah nonton film ya kalian? Nonton. Oh iya, ini Kan Bumblebee. punya TV di rumah. Nah itu ada, ini adalah mobil BMW Z4. Ini rasanya kayak gimana ya? Ini bisa duduk di belakang sini? Gak bisa kan cuma buat 2 orang. Jadi orang pakai mobil ini orang yang setia-setia gitu. Jadi cuma buat 2 orang. Ada aja alasannya. Kalau gua tutup dulu nih ya. Oke. Dede. Karena mau supaya nggak hujanan. Ih, tetap dah hidup kan. Kok kesini nggak ada sih Ul? Ngomong-ngomong gitu presiden. Kan ini namanya surprise. Soalnya Mr. B ini kita nggak bisa janjian guys. Kalau misalnya janjian, beliau kan sibuk banget. Jadi begitu aku tahu dia ada di rumah, langsung lah aku datang. Ini kok nutup sendiri ya barusan. Nah ini adalah salah satu. Jadi salah satu ya, jangan senang dulu. Ini salah satu dari mobilnya Mr. B. Mr. B ini siapa sih sebenarnya? Nanti kita tanya-tanya deh. Pokoknya yang belum tahu akan tahu setelah ini. Nah ini apa lagi nih? Ini kan Bumblebee. Sugumi Z1000. Jadi ini cc-nya 1000 cc. Jadi kalau orang suka speed biasanya ambilnya ini. Ini kecepatannya paling cepat berapa? Kalau Mr. Top Speed kemarin nyoba di Surabaya itu 280 km/jam. Tapi bisa lebih, cuman kemarin gue nyobanya kan di jalan raya. Jadi kan diikutin ya. Ini memang tipe Lagi dipanasin. Mr. B ini setia banget ya. Mobilnya setia, motornya setia. Nah, biarin aja dia bunyi dulu ya. Oh iya, bentar. Miss Aul tadi nggak ngasih tahu kalau Miss Aul naik apa ke sini. Nah, itu tuh rame banget ya perasaan rumah ini tiba-tiba rame banget. Ini apa lagi nih? Ini salah satu mobilnya Mr. B juga ya. Kalau ini mobil Mister kalau lagi perang, kalau lagi proyek masuk ke sawah, lagi mau bebasin lahan buat perumahan-perumahan kecil itu Mister pakainya yang ini. Ini jagoan Mister. Oh, kalau itu yang buat tamu-tamu atau keluarga pakainya itu. Gitu. Nah, yang tadi kamu pakai itu keluarga nih. Iya, biar family. Nah, hari ini kita akan naik yang mana nih? Yang mana nih? Mau naik ini atau ini? Tapi Mister mau manasinin dulu ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang ada di depan rumahnya Mr. B. Dan rumah ini tuh komplit banget guys. Coba kamu lihat, NKRI harga mati. Bukan main. Kaget aku. Nah, jadi sekarang Mr. B lagi pergi dengan si merah kesayangannya dia itu. Tadi Miss Aul naik ini. Ini Alphard. Jadi kita lihat dulu semuanya. Ini ada Alphard, ini ada lepas sendalku. Ada BMW, terus ini ada Rubicon, dan ini adalah Alphardnya Miss Aul. Dengan bangga Miss Aul memperkenalkan, inilah dia Alphard kesayangan Miss Aul.
hari ini we're gonna be talking about your story. It's like the story of your life, especially. Jadi banyak banget yang penasaran, termasuk aku juga penasaran banget. Sosoknya Mr. B ini seperti apa sih? Karena banyak yang ngejudge book by the cover. Yang gak kenal banyak yang bilang sombong. Terus yang kenal pasti udah tahu banget lah ya. Jadi aku pengen tanya-tanya Mr. B dari semuanya, tapi ini penilaian aku secara pribadi ya. Kalau Mr. B itu orang yang jauh banget dari silau yang kita lihat. Mungkin kita lihat he has everything, tapi kalau kalian kenal jauh lah dari kata sombong. Biasa aja ya orang. Luar biasa. Nah, sore ini yang pengen nanya-nanya boleh banget langsung aja ditulis pertanyaannya seputar Mr. B. Kita masih di bareng-bareng di atas mobil, nebeng. Kita nebeng nggak apa-apa ya. Ya ampun, nyiksa juga ini. Sore hari ini pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kehidupan Mr. B 6 tahun yang lalu? What? 6 tahun yang lalu? Iya, I mean sebelum Mr. B seperti sekarang, sebelum Mr. B membesarkan Brilliant. Bagaimana kehidupan Mr. B sebelum ketemu sebelum ada di Brilliant gitu loh. Oh, sebelum Brilliant. Gak ada alasan, yang paling pertama sih gak ada alasan buat kita tuh gak punya cita-cita untuk sukses, guys. Itu yang pertama. Semua orang itu punya jatah untuk sukses, cuman pertanyaannya lo mau ambil apa enggak, itu aja. Take it or leave it ya. Karena setiap orang yang diciptakan dia membawa pesan. Setiap orang yang diciptakan dia membawa pesan. Lah pesan itu kalau buat Mister bisa tangkap adalah pesan kehidupan yang lebih baik dan berkebajikan kepada semuanya. Jadi kalau we talking about 6 years ago. Ya. Itu salah lah, lu jangan bilang 6 tahun lah. Mungkin Mister lahir sebagai keluarga gimana gitu kan. Ya. Jadi Mister lahir itu dibesarkan sama keluarga yang sederhana. Ya. Walaupun keluarga besar Mister tuh orang-orang sukses memang. Tante Mister kuliah di luar negeri. Om dan supaya ada yang pejabat juga, mereka tentara, polisi dan sebagainya. Tapi dari keluarga Mister pribadi itu semenjak Mister umur 3 tahun, papa mama Mister tuh udah cerai. Really? Ya udah bisa, bukan sedih nih, ini nice Biasa story, aja. nggak usah buat sedih, nggak usah lah. Ya, ini bukan drama Korea, tenang aja. This is true life. Ya. Jadi terus mereka udah cerai, depends. Mister nggak bingung sih harus milih papa atau mama, enggak sama sekali, karena mama Mister, orang tua Mister orang yang free, maksudnya lo mau ikut papa, lo ikut mama, Open terserah. minded lah ya. Yang jelas papa Mister tuh orang Protestan, sedangkan mama Mister orang Muslim. Oh, that's why namanya Mister itu Christian Sabila Jadi Kusung. papa Mister tuh orang Protestan, tapi sebelum ada Mister, mereka tuh nikah dalam keadaan Muslim. Papa Mister masuk Islam, terus mereka papa Mister kembali ke mana? Ke Kristen, Protestan. Terus mama Mister lebih tetap memilih di Islam, di Muslimnya gitu. Dan Mister cowok, ya Mister lebih condong ikut mama. Iya. Tapi semua keluarga, semua saudara Mister berempat. Mister tuh anak nomor 3. Anak nomor 3, yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga Mister, yang keempat cewek gitu. Semuanya ikut mama gitu. Dan dari kecil Mister udah dididik untuk bekerja mandiri. Dari SD itu Mister udah jual koran kayak gitu. Itu umur berapa itu jualan koran? SD kelas 2 itu pun Mister sempat nggak naik kelas karena mungkin alasannya terlalu disayang sama guru ya. Bagus Makanya pembelaannya. Mister tanya sama kalian lebih pintar daripada Mister, lebih lengkap keluarga dari Mister gitu. Nggak ada alasan buat kalian nggak sukses gitu guys. Jadi kamu harus memilih hidup kamu tuh menjadi orang yang luar biasa. Walaupun basicnya kamu terlahir sebagai orang yang sederhana, tapi kamu harus memilih kehidupan kamu tuh menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Akhirnya Mister tuh dilatih tuh jual koran dari SD kelas 2. SD kelas 2 juga naik kelas 3. Terus Mister stay di SD kelas 2. Gak apa-apa gitu, itu proses perjalanan hidup. Sampai SMP, SMA, tapi jual koran sampai SMP. Jadi kelas 2 SD? Mister jual koran. Di situ Mister belajar financial management, berawal dari uang 100-200 perak rupiah itu Mister tabung, Mister olah untuk menjadi uang yang lebih besar lagi, dengan Mister olah lagi untuk bisnis lain gitu. Jual koran, terus Mister pernah jadi salesnya laundry. Jadi ada tetangga tuh punya laundry, Mister nggak bisa beli mesin cuci, akhirnya Mister yang menawarkan diri untuk jasa mengambilin antar jemput laundrynya, Mister storein, tapi Mister naikin harganya gitu, untung 2.000 per kilo.
Per kilo 2.000, terus kalau 10 kilo 20.000. 20.000 dikali 10 rumah gitu. Nah, satu rumah itu. Jadi akhirnya begitu satu rumah itu 10 kilo, rumah kos dikali 10 rumah kan 20 kilo dikali 10 rumah 200 kilo. Dapatnya 200.000. Nah, orang laundry itu sebulan kan 30 hari. Dan itu dibagi 3 hari sekali kan orang naruh cucian kotor ambil yang kering. Nah, kalau 200.000 itu per 3 hari, berarti 30 hari dibagi 10. Jadi satu hari itu misalnya untung 200.000 dikali 10 kali dalam pengambilan laundry itu dalam waktu 1 bulan, penghasilan Mr. B itu 1 bulan 2 juta dari laundry. Itu. Terus Mr. puterin lagi, bikin lagi 2 juta, Mr. beliin mesin cuci beli mesin cuci, terus akhirnya jadilah agen laundry gitu. Jadi awalnya kayak itu gitu. Ada jadi agen laundry itu masih sekolah? Itu SMA sampai kuliah semester berapa? Ya agen laundry kecil-kecilan gitu, walaupun akhirnya juga nggak Mr. terusin gitu. Kenapa Pokoknya, nggak diterusin? karena nggak ada yang maintain karena Mr. B-nya kan harus keliling-keliling gitu. Keliling dunia. Ya gitulah, pokoknya awalnya Mr. belajar dari keluarga seperti itu sederhana. Tapi Mr. bersyukur banget karena keadaan itu yang membuat Mr. jadi orang lebih berkreativitas gitu, maksudnya lebih apa? Survivor gitu. Tuh, itu yang pertama. Apalagi yang mau tanyain? Terus yang aku mau tanyakan, apa aja kegagalan seperti yang Mister bilang ya, setiap orang punya jatah berhasil tapi pasti punya jatah gagalnya juga. Jatah gagal. Hal yang paling atau pengalaman yang paling terpuruk dalam hidup Mister pada saat menghadapi keadaan seperti apa? Kalau terpuruk sih tumat soal. Banyak banget ya. Banyak banget lah. Yang jelas terpuruk tuh banyak banget. Tapi by the way sebelum dilanjutin, Mister ingetin nih, kita orang Indonesia nih guys. Mana? Kita harus selalu mencintai NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. Nih bajunya Mister nih. Indonesia jaya. Ya, harus jangan mengkhianati bangsa kita karena kita lahir di tanah Indonesia, Ibu Pertiwi, kita makan hasil dari tanah Pertiwi, kotoran kita pun diterimanya di bumi Indonesia, mati pun kita akan dimakamkan di Indonesia insya Allah ya. Berarti kita jangan mengkhianati bangsa kita dengan cara kita harus berpikir positif, berbagi, bermanfaat untuk semuanya. NKRI harga mati. Oke. Gitu. Nah terus apa cerita yang paling terpuruk dalam hidup? Terpuruk sih enggak. Kalau Mister rasain ya, walaupun orang bilang itu terpuruk, yang jelas ya setiap orang punya jatah gagal. Kalau Pak Dahlan Iskan bilang, habiskan jatah gagalmu ketika masih muda. Nah, ketika jatah gagal kamu muda itu sudah habis, semua yang kamu lakukan akan menuju kesuksesan insya Allah di sana. Pertanyaannya, banyak orang yang punya mental nggak seperti itu. Dia gagal, akhirnya dia move, dia ke tempat lain, dia atau misalnya dia nggak bisa survivor atau dia nggak bertahan. Orang sukses tuh orang yang bertahan gitu aja. Poin definisinya, dalam arti bertahan konteksnya nggak bertahan bodoh, tapi mengimprovisasi dari mistiknya tuh salahnya menjadi hal yang lebih baik gitu loh, dan to be continue untuk diimprovisasinya seperti itu. Jadi kayak gitu, orang sukses tuh harus bertahan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gitu. talk about your experience. Kayaknya Mr. B pernah cerita kalau Mr. B itu pernah masuk penjara itu Pondok Prodeo. Pondok Prodeo, oke baik. Itu Emang, ceritanya gimana? Ya 2011 Mister masuk penjara. Itu Mister kena pasal 351 ayat 2. Ya penganiayaan murni atau berantem gitu. Sebenarnya kita berantem sih, cuman di pasalnya kan penganiayaan misalnya. Terus ada senjata tajam juga dan sebagainya. Ya Mister nggak apa-apa sih karena Mister lahir besar di kota Surabaya. Dan Mister besar di jalanan, kehidupan Mister keras, tapi di situ Mister bisa belajar banyak hal. Ternyata itu yang kita nggak bisa menggunakan kekerasan, itu nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatunya dengan bijak dan baik gitu, tidak merugikan orang lain sekitar kita, apalagi kita sendiri gitu. Dan Pondok Prodeo itu berapa lama? Harusnya Mister kena 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi karena ya tuntutannya dicabut, jadi Mister ganti biaya pengobatan dan sebagainya. Akhirnya Mister kena hampir 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Tapi nggak apa-apa, Mister nggak nyesel. Dari itu Mister punya banyak keluarga juga di lapas atau di penjara. Jadi punya cerita histori kalau di sel itu gimana dan sebagainya gitu. Nggak apa-apa kok Ul, kita jadi orang jahat, yang penting kan jadi mantan penjahat daripada mantan kiai. Iya, benar banget. Bukan berarti jahat terus, kamu belajar. Kalau udah tahu itu nggak baik, jangan dilakuin lah, itu poinnya sih. Jadi ini udah banyak yang nanya ternyata. Ini ada dari Muhammad Ismail 93. Prinsip apa yang Mister pegang sampai sekarang yang Mister tuh tetap berkomitmen dengan prinsip tersebut? Prinsipnya cuma satu, brother. Hidup itu sekali hidup buat berarti buat semuanya.
sebisa mungkin kita bermanfaat untuk semua makhluknya, itu aja sih. Benar. Jadi walaupun kita tuh bukan raja, kita bukan orang yang punya uang yang bisa membiayain semua orang, bukan di situ poinnya. Orang hidup harus bermanfaat adalah kalau kamu tidak mampu bersedekah dengan uangmu, sedekahkanlah dengan cara membantu. Kamu bisa membantu orang. Kalau tidak mampu membantu orang, ya sedekahkanlah dengan cara kamu menasihati orang agar lebih baik. Kalau nggak bisa menasihati orang, ya cukup kamu dengan cara mendoakan orang lain itu. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak berbuat baik kepada sesuatu, walaupun hanya melalui sebuah doa. Gitu. Kayak di hadisnya itu, kita mendoakan orang lain di belakang orang lain itu, dan orang yang kita doain itu nggak tahu, itu nanti kita akan didoakan 1000 malaikat, insya Allah di situ. Jadi kita cukup mendoakan aja. Kalau kita nggak bisa melakukan do something buat be better gitu, ya kita doakan aja. Yang penting baik-baik aja. Dan jangan musuhi haters. Nah, Haters banyak is nih teacher. hatersnya. Iya, gua bukan banyak hatersnya, cuman mereka tuh orang yang selalu memotivasi Mister agar lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita nggak pernah bisa menilai diri kita menjadi apa. Yang kita bercerminkan, yang kita selalu bersolek kan, kita selalu berpikir bahwa kita orang yang baik kalau di depan cermin. Tapi haters itu adalah sudut pandang cermin yang lain. Yes. Bahwa dia bisa menilai segala sesuatu dari kita itu, atau mencari kekurangan kita, tapi justru disitulah kuncinya, dia adalah guru kita loh. Akhirnya kita tahu, Kekurangan kita. iya kok gitu Buat ya? introspeksi ya. Introspeksi, itu dah. Jadi haters itu adalah guru terbaik kehidupan kita. Karena Tuhan itu mengirimkan haters itu untuk melatih mental kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau ada haters, jangan dimusuhin, jangan dihindarin, tapi samperin, salamin. Makasih ya. Gitu. Oh, dan mereka tuh berarti peduli lah dengan Of kehidupan course, kita. dia justru ya. lebih peduli sama kita. Setiap gerak-gerik kita dilakuin, diamatin, dan diliatin sama dia. Jadi bersyukurlah bahwa ada haters. Dan ciri-ciri kalau kamu pengen sukses adalah semakin banyak haters, berarti kamu semakin orang menjadi orang sukses. Karena nggak ada orang sukses nggak punya haters. Rasulullah semulia itu aja masih ada haters loh. Apalagi kita yang nggak mulia banget, kita yang masih apa adanya. Jadi nggak usah takut sama haters. Ini ada yang nanya nih, mungkin karena ngelihat Mister masih muda kali ya, muda, sukses. Umur berapa Mister? Siapa? Sekarang? Kira-kira berapa kali? Umur Mister sekarang mah baru 28 ke 29. 28 ke 29. Dari Ya 28 ke 29 gitu. Terus, ada yang nanya nih. Apa Mister selalu dapat kata-kata dari mana? Dapat kata-kata dari mana? Belajar lah, Mister harus belajar. Never stop for learning. Dan kamu harus punya prinsip. Kalau ini prinsip Mister. Mister selalu berprinsip bahwa Mister adalah orang goblok. Sampai kapanpun Mister adalah orang goblok. Dari situ aku punya prinsip yang kedua adalah never stop for learning. Kalau kamu menganggap dirimu goblok, kamu nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan kamu akan menerima ucapan siapapun untuk menjadikan pelajaran. Jadi kayak haters atau orang suka sama kamu, memuji kamu atau memfitnah kamu, kamu merasa kamu goblok, kamu akan berterima kasih di situ. Karena never stop for learning, kamu nggak akan berhenti untuk belajar. Tapi kalau kamu sudah menganggap dirimu, aku ada orang pintar Mister, aku lebih pintar daripada temanku, kamu di situ akan berhenti untuk belajar. Dan kamu nggak akan menghargai omongan orang. Iya, ada rasa puas gitu. Nah, talk about Brilliant ini mulai Mister bangun tahun berapa? Arif, Mister malam ini BS jam berapa? Iya Arif, yang cowok nanti BS jam 9 malam ya. Yang cewek nanti kita BS habis sholat maghrib gitu. Ada lagi? Gimana tadi itu pertanyaanku dong? Nah, bulanan itu kena berapa? Belajar marketing. Iya. Kalau di Brilian, kamu bisa jawab pertanyaan Mister aja, Mister kasih gratis tahun kok. Iya, bener banget. Banyak banget di sini. Kita tuh di kantor udah punya data adik-adik yang dapat beasiswa ya. Yang penting bisa jawab pertanyaan Mister lah. Nih ada pertanyaan dari Helen. Mister B, basketball trainers, right? Saya pernah saya pemain basket Mister, kapan-kapan tanding bareng. Wah, ditantangin sama Mister nggak bisa main kok. Bisanya apa? Iya, bisanya cuma ngarahin orang aja. Mister pemain basket dulunya. Nggak bisa main sih, ya main-main biasa aja. Prestasi Mister paling divisi 1 dulu. Terus kaki Mister ACL-nya putus waktu semifinal itu, terus Mister nggak lanjut lagi, tapi sekarang udah pemulihan. Tapi Mister fokusnya sekarang cuma coaching aja. Mister ngelatih basket tuh di SMP, SMA, SMK, universitas, sama yang terakhir ini yang Mister pegang Polda Jatim. Jadi Mister megang itu baru-baru basketnya. aku lihat postingannya juara ya itu ya. Oh, yang kemarin itu Mister jadi manajer di sana, old school. Jadi itu pemain-pemain senior yang dia cari keringat, namanya old school basketball. Brilliant jadi sponsor utama di situ gitu. Jadi Mister jadi manajer di situ. Manajer ngelatih juga. Ya sambil sharing pelatih, tapi ada pelatihnya di situ. Tapi Mister cuman sharing masukan. Karena Mister sendiri masih main sebenarnya di old school gitu. Tapi kemarin kena rolling aja gitu. Tapi berarti itu hobi banget ya, main basket tuh hobi. Sejak kapan lo hobinya? Dulu Mister tuh pemain bola awalnya. Bola. Pemain bola. Terus gimana ya?
banyak cerita tentang Mister tuh hijrah ke basket. Dulu main bola dari SD, SMP sampai Mister pernah ikut seleksi Persebaya Junior dan sebagainya. Terus Mister suka seorang wanita. Wow. Jadi awalnya ini tuh Mister cerita suka yang cewek paling nih. banyak pengen denger nih. Dulu Mister suka cewek namanya Ayu Dia, siapa ya Mister lupa. Baik banget anaknya. Waktu itu Mister SMA. Terus Mister tuh ada seleksi pemain bola. Mister berharap dia tuh datang di seleksi Mister main bola waktu itu. Tapi dia yang merubah mindset Mister. Bi, kalau kamu mainnya basket aku masih mau datang, tapi kalau sepak bola aku nggak suka waktu itu. Terus aku tanya, kenapa nggak suka gitu? Ya nggak suka karena anarkis gitu. Ih, oh gitu. Jadi itu awal mulanya, walaupun nggak semuanya anarkis sih gitu. Tapi dari situ adalah tantangan buat Mister untuk balik banting setir. Akhirnya Mister belajar basket. Tapi nggak itu juga sebenarnya, karena pemain basket waktu Mister sekolah itu awal-awal mulanya muncul DBL 2007-89, 6-7-8-9, Mister 2008an dulu. Di situ Mister pindah basket gara-gara Mister mau putus sekolah gitu. Jadi cari beasiswa di bidang basket gitu supaya gratis. Kebetulan ada open recruitment untuk beasiswa di sekolah Mister, dan Mister bukan sepak bolanya tapi yang dicari di basketnya. Akhirnya Mister banting setir di basket itu, disupport sama teman-teman itu. Akhirnya Mister ikut basket sampai akhirnya dapat beasiswa. Dari situ sampai sekolah sampai S1 kuliah itu Mister nggak bayar gitu. Karena beasiswa juga karena mama Mister waktu itu SMA kelas 2 Mister mau putus sekolah Kenapa? Karena mama Mister diamputasi payudaranya. Beliau kena kanker payudara stadium 3 atau apa, itu udah parah banget. Dan mama Mister bilang, "Di, mama mungkin nggak bisa biayain sekolah. Kalau mau sekolah coba cari beasiswa atau kerja gini-gini." Ya Mister nggak putus asa di situ. Karena di pemerintah kita Indonesia ini kan banyak beasiswa yang kita bisa cari sebenarnya guys gitu. Dari prestasi akademik, pinter, atau prestasi non akademik dari basket mungkin, atau prestasi yang orang miskin, atau yang dibiayai orang kurang mampu dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya, tergantung kitanya aja mau niat belajar apa enggak gitu loh. Nggak ada alasan lah pokoknya. Dan Mister cari yang di prestasi basket karena aku sadar aku goblok di dunia pendidikan gitu. Akhirnya basket. Ternyata Mister tekunin basket 2 bulan 3 bulan masuk DBL sampai masuk predikat MVP, terus 3 point contest, slam dunk contest. Akhirnya Mister lakuin itu semua. Dan alhamdulillah dari basket Mister gratis semuanya sampai kuliah. Gitu. Kuliahnya beasiswa juga ya? Beasiswa juga. Kuliah Mister di 2 universitas. Jadi di Untak Surabaya sama di Yapan University di Surabaya. Mister ambil 3 jurusan gitu. Mumpung gratis, paginya psikologi, sore komunikasi, terus weekendnya Mister ambil MSDM, manajemen sumber daya manusia gitu. Nah, berarti itu butuh perjuangan yang sulit ya waktu saat itu. Nah, waktu masa-masa sulit seperti itu pernah nggak terbayang di benak Mister bahwa someday aku akan menjadi orang yang sukses, yang punya, yang seperti apa sekarang Mister punya gitu. Everybody have dreams, of course ya. Semua orang punya mimpi. Bahkan dari anak kecil pun kita waktu kecil kita punya mimpi. Dan Mister punya mimpi, emang aku pengen jadi orang sukses. Tapi mimpi itu nggak ada gambaran loh, sukses tuh gimana. Yang penting aku pengen jadi orang sukses dulu gitu. Sampai akhirnya titik awal Mister bisnis tuh sebelum Mister masuk penjara itu Mister banyak kerjaan juga tapi uangnya nggak jelas gitu, larinya kemana-kemana. Mungkin itu dibilang hijrahnya ya. Keluar penjara Mister belajar spiritual gitu. Belajar spiritual tuh bukan belajar goibnya atau setan, enggak, ngapain gitu. Kita sama setan sama goib tuh kita tuh lebih tinggi daripada mereka istilahnya gitu kan. Bu Mister nggak belajar itu, tapi Mister belajar spiritual tuh di perilaku. Kenapa sih kok aku nakal gini ya? Kok ada orang hidupnya enak, kok aku nggak bisa ya gitu. Mister berpikir terus sampai akhirnya ada guru-guru ngaji yang ngajarin Mister spiritual bahwa hidup itu kita di dunia ini bukan hanya manusia yang diciptakan sama Allah, tapi ada hewan, ada tumbuhan, ada ini. Jadi Mister belajar spiritual di situ. Jadi Mister belajar banyak hal di situ. Oh ternyata hidup itu kita harus bermanfaat gitu. Akhirnya ya aku ubah perilakuku. Jadi aku ubah perilakuku, aku tidak mau ngata-ngatain orang lagi. Aku nggak mau ya mungkin dulu seperti itu juga kok. Seumpama ada orang nih, kita nyinyir lah istilahnya, kayak suka gosipin orang. Tapi di situ aku udah nggak mau lagi gitu. Karena orang sukses nggak akan buang waktunya untuk mengoreksi orang lain, tapi dia akan mengoreksi dirinya sendiri agar lebih baik dari sebelumnya. Super sekali Mario Teguh memang ya. Jangan Mario Teguh punya anak nggak diakuin. Enggak, maksudnya ini kalau Nah, terus berbicara masalah kita sekarang ngomong-ngomong soal hobi lainnya Mister. Aku melihat Mister ini suka koleksi mobil. Dan dari pertama kali aku di Pare dulu udah pakai BMW tapi dengan seri yang lain ya waktu itu. Sekarang ganti lagi dengan seri yang baru. Sebenarnya mobil yang paling Mister senangi itu mobil apa? Jenis mobil apa? Kalau mobil itu gimana ya? Mister ngikutin alur aja sih. Kalau Allah ngasihnya uang mampu beli mobil ini ya mampu.
Mister sih punya target buat beli Lamborghini mungkin atau mobil-mobil. Bukannya udah DP itu ya, jet pribadi ya? Itu bukan DP, Ul. Soalnya ada yang gosip nih kalau katanya Brilliant itu rental Alphard. Rugi kali kita ya kalau kayak gitu ya. Bukan, Alphard tuh Mister beli. Kebetulan Mister punya bisnis showroom sih di Surabaya. Ada beberapa showroom juga gitu. Bukan milik Mister juga, kita patungan kerjasama sama beberapa teman Mister. Mister naruh mobil di sana untuk jual beli dan sebagainya gitu. Jadi Joinan gitu ya. join. Cuman ada beberapa mobil emang yang Mister stok untuk di Brilliant. Salah satunya Alphard yang dikutuk namanya Luxio gitu. Itu untuk operasional. Mobil saya itu tiap hari operasional kita. Kami makan. Terus habis itu anak-anak pada Mister kok yang dikutuk sih, yang belum dikutuk ya. Udahlah, bismillah, akhirnya Allah mengendaki Mister stok Alphard yang emang benar-benar real Alphard gitu. Itu juga nggak tahun baru kok, tahun-tahun lama lah. Nah, itu buat di Brilliant supaya apa sih? Mister bisa naik mobil yang mungkin dilihat orang enak. Ya saudara-saudara Mister, guru-guru Mister juga harus bisa ngerasin itu dong. Gitu. Jadi Mister istilah gini, orang mau berbuat kebajikan tuh, lo bisa makan ayam, berarti kamu harus ngasih orang juga ayam. Jangan kamu ayam, kamu ngasih orang tempe. Lebih baik lagi kamu makannya tahu tempe tapi kamu berikan orang lain tuh ayam. Iya. Gitu. Yang kita berikan ke orang lain harus lebih baik. Itu nggak mudah ya untuk kita sebagai itulah manusia proses. biasa. Makanya Mister belajar spiritual tuh itu yang merubah perilaku gitu lebih baik. Tuh. Ini nih ada banyak banget yang udah masuk. Tolong say hello dulu dong. Hai. Ini ada yang namanya Kak Zigal dari Makassar. Dia ini MC jago bahasa Inggris juga. Emang Aduh, ini ada bapak angkatnya Mister tuh. Apa? Itu manajer Brilliant Travel tuh, Manca Cahaya Indah Tour tuh. Selamat sore. Betul. Kemarin barusan pulang umroh beliau tuh tur. Masa? Mantep itu beliau. Nah, apa lagi nih? pokoknya semua pada Pinet tanda apa ini? jempol, Open apa itu? open Q&A kita. Brilliant beres UN langsung OTW Brilliant. Udah nggak sabar, banyak yang udah nggak sabar tapi masih pada sekolah gitu. Ini Brilliant ini Mister kembangkan dari tahun berapa sih? Mister keluar penjara itu 2011 insya Allah, 2010 atau 11. Habis itu Mister hijrah ke Pare, itu awal mulanya. Tadinya Mister ke Pare diajak temen tuh gak suka dalam arti, ngapain bro di Pare bro? Gak enak ini, aku gak mau belajar. Udah coba aja, siapa tahu di sini jalanmu. Akhirnya Mister ngikutin omongan temen gitu. Dan akhirnya Mister ke Pare, ternyata di Pare itu amazing banget gitu. Di sini tuh Mister yang dulu nakal banget tapi tetap diterima gitu sama orang-orang di sini. Yang penting kita berpendidikan dan sebagainya gitu kan. Jadi akhirnya ya Mister belajar, dan disitulah Mister tuh habis pulang kursus itu Mister punya prinsip Mister bernazar nih sama Allah. Ya Allah, jika engkau beri hamba kesempatan untuk punya lembaga atau ngurus lembaga, aku akan berdayakan lembagaku untuk keluarga-keluargaku yang kenal di Pare gitu. Teman-temanku kursus tak tarikin supaya dia ngajar gitu kan. Kedua, aku akan dedikasikan hidupku tuh bisa berbagi kebaikan melalui ilmu gitu loh. Jadi aku bisa sharing tentang pengalaman pribadi supaya orang itu bisa mendengarkan, karena aku dulu juga sering mendengarkan orang bercerita Akhirnya aku pingin banget ini jadi ladang amal ibadah bareng gitu loh. Jadi aku cari orang yang mau dididik dan sebagainya. Walaupun di sini dia awalnya nakal, masuk ke Brilliant, Mister pingin didik dia agar lebih baik daripada sebelumnya gitu loh. Ini Karena contohnya. dulu awalnya nggak pakai jilbab loh guys. penyanyi. Ternyata ketemu Mister dicuci otak langsung di brainstorming. Mantep. Terus? Gak apa-apa lah gitu. Apa-apa. Karena Mister punya prinsip ya itu tadi loh. Mungkin kita lahir sebagai orang yang biasa atau sederhana tapi kita memilih jalanin hidup itu yang luar biasa gitu loh. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman, Mister nasibku buruk, Mister enggak, nasib itu bisa diubah guys. Ada 4 prinsip untuk merubah nasib buruk menjadi baik. Listen guys. First, merubah prinsip nasib buruk ke baik. Itu menggunakan 4 prinsip. Seketika kamu pingin nasib burukmu menjadi baik, lakukan 4 hal yang seperti Mister lakukan dulu. Pertama, pola pikirmu harus baik. Kamu harus ubah mindsetmu yang tadinya bernegatif thinking atau bersuuzon akan sesuatu, tapi kamu harus ubah menjadi positive thinking. Itu pertama. Pertama adalah pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik akan mengaplikasikan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu bukan kasar atau tidak, tapi didasari dengan niat untuk hal yang lebih baik. Tujuannya baik gitu. Walaupun ada peringatan agak keras, tapi tujuannya baik gitu. Itu yang kedua. Nah, ketika ucapannya baik, muncullah yang ketiga. Akhirnya perilakunya baik. Gitu. Jadi kamu akan punya perilaku yang baik, berawal dari pikiran baik, ucapan baik, perilaku baik. Yang keempat, muncullah amal perbuatan yang baik. Nah, ketika amal kamu baik, ya otomatis Allah akan memberi kamu nasib yang baik. Jadi gitu aja. Sebaliknya, ketika kamu berpikir suuzon akan sesuatu, pertama, berpikirnya buruk nih. Yang kedua, kamu akan berpikir apa?
ucapanmu akan negatif, fitnah, menyebarkan hoax dan sebagainya. Akhirnya surgamu hoax juga nanti, gitu kan? Akhirnya apa? Ketika ucapannya buruk, muncullah perilaku yang buruk. Ketika perilaku buruk, muncullah amal perbuatan yang buruk. Ketika amalnya buruk, otomatis nasibmu buruk. Jadi jangan disalahkan Tuhan ketika kamu semua dapat nasib buruk. Berawal dari apa yang kita pikirkan gitu. Karena nasib itu datang sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Itu karena gitu. timbul dari sugesti diri kita sendiri. Iya, kita harus menyugesti segala sesuatunya gitu loh. Sih. Nah, ditunggu orang. Sih. Ini sih. Jadi harus kayak gitu. Jadi kamu harus punya pola pikir yang baik itu. Karena apa? Pikiran kamu akan melari menggunakan kata-kata. Kata-kata kamu akan melari menggunakan aplikasi perilaku. Perilaku kamu akan memunculkan sebuah karakter. Lah karakter ini amal perbuatan baik atau buruk. Ternyata berawal dari baik, akhirnya karaktermu baik. Amalmu juga baik. Otomatis nasibmu baik. Jadi gitu aja, simple action aja. Just do it aja. Tong stumas. Ojo kakek cocot gitu. Maksudnya ojo kakek cocot itu maksudnya jangan terlalu bacot yang buruk, tapi yang baik aja gitu. Nih ada rencana nikah nggak Sir dari Muhammad Sofi? Brother itu kan pertanyaan lebaran gitu. Yang penting sekarang lagi nggak lebaran sih. Aku serem banget juga dengar pertanyaan kayak gini ya. Muhammad Basofi. Ini lagi Evi Nurul. Lebih berkembang lagi pertanyaannya. Punya anak berapa Mister? Anaknya Mister Brilian banyak loh. 23.000 periode ini ya. Nah, mimpi apa yang Mister selalu pandang sebelum sukses dan sesudah sukses? Mimpi, I have dream, a big dream guys. Guys. Gimana guys? Jadi mimpi Mister tuh cuma satu sebenarnya. Gimana caranya Mister selama hidup itu sebelum mati Mister bisa bermanfaat gitu. Karena kualitas kita hidup bukan dari apa yang kita punya semasa hidup, tapi apa yang akan kita wariskan sebelum kita mati guys. Gitu. Jadi prinsip Mister tuh aku mendedikasikan apa? Oh di dalam mobil mewah. Ini mah mobil murah guys. Rubicon tuh murah, nggak ada yang mewah kecuali Heaven. Ya, apa yang ada di dunia itu murah sebenarnya, murah. Tinggal minta sama Allah, berusaha, Allah akan mewujudkan. Selesai. Murah banget kok. Tapi yang namanya surga itu yang mahal. Gitu. Jadi, Mister mimpinya itu tadi. Mister tuh megang 4 prinsip Ali bin Abi Thalib guys. Itu yang insya Allah akan menjadi mimpi Mister, insya Allah selamanya. Yang pertama, Ali punya 4 prinsip. Yang pertama, hidup matiku ada di tangan Allah. Aku gak akan takut dengan siapapun selama aku masih di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip Ali adalah jangan pernah iri akan rezeki orang lain guys. Karena rezeki kita gak akan pernah tertukar. Mau kita makan, tidur, kerja keras, terus di tetangga kita tuh ada yang gak kerja tapi dia punya uang daripada kita lebih banyak, kita gak boleh iri sama dia. Karena rezeki kita gak akan tertukar. Itu yang kedua ya. Jangan pernah iri akan rezeki orang lain. Prinsip Ali yang kedua. Yang ketiga prinsip Ali adalah jangan pernah berpikir kamu lebih baik daripada orang lain, atau menggosipkan orang lain, atau memfitnah orang lain. Kenapa? Kenapa kamu harus ngurusin tugasnya malaikat? Karena malaikat itu sudah punya tugas dikirimkan oleh Allah untuk menugaskan apa? Mencatat amal baik dan amal buruk seseorang. Jadi ngapain kamu ngurusin orang lain? Jadi itu prinsip Ali yang ketiga ya. Emang mau jadi malaikat ya minta aja mati dulu baru jadi malaikat gitu. Jadi nggak usah ngurusin apa? Orang lain. Itu prinsip Ali yang ketiga. Aku tidak pernah menggosipkan orang lain atau membicarakan bahwa diriku lebih baik daripada orang lain. Karena Allah sudah mengirimkan malaikatnya untuk mencatat amal baik dan amal buruk setiap manusia. Kenapa aku harus ngurusin orang lain? Buang-buang waktu nanti. Mending buat bisnis aja waktunya. Yang keempat adalah sampai detik ini Allah memberi aku kesehatan walafiat, memberi aku rezeki, memberi aku kehidupan yang baik dan sebagainya. Ataupun tidak baik, terserah. Kamu nganggap baik atau enggak itu tergantung pemahaman kamu sendiri. Dan prinsip Ali yang keempat, Allah memberi aku kesehatan dan kehidupan dan rezeki sampai detik ini. Berarti hidupku ini harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi itulah 4 prinsip Ali yang Mister pegang gitu. Dan mimpi Mister, ya aku harus membesarkan nama bangsa Mister Indonesia. NKRI harga mati. Dan aku harus go internasional guys gitu. Ini nih gantikan Agnes Monica. Agnes Monica. Ini Miss Aul dan Mr. B say hello, aku lagi di parkiran. Mana nih orangnya? Itu orangnya tuh depan. Ini dekat Tuang Brilian. Kita lagi di dalam mobilnya Mr. B nih. Ini barakallah untuk semua keluarga Brilian. Amin. Terima kasih. Nah, terus Mister apa? Kapan nikah? Selalu aja ya ada pertanyaan. Kapan nikah itu Besok kalau nggak hujan ini udah mau doain aja deh atau kenalin Mister sama calon jodoh. Iya.
Nih, keren banget jawabannya Mister, lebih afdol lagi. Kayaknya pertanyaan saya akan lanjut lagi di BS nanti. Oh iya, nanti di BS oh iya, ya. aku pengen nanya deh, BS ini Brilliant Spiritual kan? Iya. Nah, ini tuh sebenarnya kelas apa sendiri? Karena ini kan langsung diajar sama Mister B sendiri kan? Mister di Brilliant tuh ngajar 3 kelas. Entrepreneur program tentang bisnis itu apa. Kita nggak berawal dari modal, kita berawal dari main ke plus, itu bisnis. Yang kedua adalah Mister belajar tentang Psychotraining Revolution. Karena kebetulan Mister tahu materi psikologi, konsep diri, prinsip-prinsip, bikin map plan dan sebagainya, cita-cita, visi misi kehidupan kita apa, ya Mister buatin di konsep map plan itu di Psychotraining Revolution gitu. Terus yang ketiga, Mister sekarang buka kelas yang namanya Brilliant Spiritual. Karena Mister itu punya ilmu spiritual. Definisi ilmu itu, ilmu jangan dinominalkan guys, tapi ilmu harus diamalkan gitu. Dan guru-guru ngaji Mister, guru-guru spiritual Mister sudah memberi tugas Mister ilmu-ilmu spiritualnya harus diamalkan gitu, supaya lebih berfaedah gitu dan berbagi kebaikan gitu. Mister kenapa bisa cinta mati sama Indonesia? Of course lah, Mister lahir di tanah Indonesia loh guys, Ibu Pertiwi. Dan Mister orang Indonesia, ya Mister harus cinta banget sama Indonesia. Gimana cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta yang begitu besar kepada NKRI seperti Mister? Kan kalau di apalagi generasi milenial ya yang sekarang itu kayaknya nggak terlalu peduli atau ada yang apa-apa sih Ul. Tapi gimana caranya biar kita tuh NKRI harga mati gitu? Oh, NKRI harga mati. Itu caranya gampang kok Ul. Selalu ingat ada sumpah kita sebagai pemuda. Sumpah pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi gitu aja. Kapan kekrian nanti Pak, masih sibuk nih anakmu. Nah gitu maksud saya. Baru sehari pulang udah rindu. Of course lah. Barokallah semua. Iya, jadi itu yang membuat Mister benar-benar megang teguh sumpah Mister gitu. Dan kita landasan dasar kita di bawah Pancasila guys. Jadi jangan pernah mengkhianati dasar itu gitu. Dan aku juga melihat Mister B ini membangun Brilliant ini bukan hanya sebagai lembaga, tapi benar-benar hangat dengan suasana kekeluargaannya ya, gitu. Karena Mister punya kehidupan, punya cita-cita yang seperti ini. Ketika aku membangun sesuatu itu didasari 3 pilar Ul. Pertama adalah spiritual religius, beragama dengan punya spirit yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah culture. Kita harus mempertahankan culture. Ini semua ada di keluarga. Terus yang ketiga adalah nasionalisme. Jadi ini yang harus aku pertahankan di lembagaku atau di rumahku ini, karena aku pengen buat second home for you all guys, dan second family for you all gitu. Jadi ini adalah rumah kedua dan ini adalah keluarga kedua kalian gitu. Jadi ya harus dibangun dengan yang baik gitu. Walaupun kadang kita sering sih diserang-serang haters kan, kayak gitu nggak apa-apa sih. Ya itu tadi yang bisa dibahas di awal, mereka adalah orang yang melatih mental kita lebih baik gitu, supaya kita menjadi mental yang lebih kuat daripada sebelumnya. Seperti halnya kalau sama haters atau orang yang jelekin kita itu gampang kok. Kamu tuh nggak teori menanam padi Ul? Kita itu kadang menanam padi di satu tanah, tapi kadang kita tanam padi bukan rumput liar Ul. Ketika padi itu tumbuh, di sekelilingnya juga tumbuh rumput liar Ul. Itu sama ketika kita menanam kebajikan dan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Yang tumbuh sekitar kita juga belum tentu semuanya orang baik. Pasti ada orang-orang liar juga yang gak suka yang kita tanam kebaikan di situ. Dia gak suka nerima kebaikan itu wajar. Tapi rumput tidak pernah ada isinya, sedangkan padi selalu berisi. Kebaikan yang kita tanam itu akan punya hasil nantinya di kedepan untuk kebaikan yang lebih luas lagi. Kalau di ilmu agama namanya pahala. Jadi ikutin aja tuh teorinya. Jadi tetap aja tanam padinya. Seperti logonya Brilliant, padi kan? Iya, di Brilliant ini gitu. ada benderanya, terus ada Garuda Pancasila. Di rumah Mister juga ada Garuda. Tadi ya, lambang Garudanya ada di terasnya Mister. Of course, di rumah Mister NKRI banget gitu. Di rumah Mister ada bendera selalu berdiri. Terus selalu di atas ya, terus habis itu ada Garuda Pancasila juga, itu selalu, itu dasar. Nih, ada nih pertanyaan, Mister mau tanya nih Mister, kan sekarang ini lagi viral tuh nyebut negara Indonesia pakai kata-kata negara berflower, negara plus 62 dan lain-lain. Itu menurut Mister B gimana? Negara berflower, what you mean? Aku nggak tahu, aku juga baru tahu. Berflower terus plus 62. Kalau plus 62 itu kan kode teleponnya negara, gitu. Jadi gak apa-apa, wajar. biasa aja. Kalau flower kan bunga, karena di Indonesia kan subur.
Tongkat kayu batu jadi tanaman. Itu lagunya Kus Plus itu. Jadi Tapi apapun barusan yang liriknya diubah sama Mr. Bean. Jadi berarti Kus Plus kalah lah sama Mr. Bean. Terus, nah ini itu Mister, Mister, ntar oh, malam bukan. ada waktu kita RM ya. Nanti malam nggak ada RM ada, tapi BS. Mister, Ini apa? apa ini? Ini. Mister B Bagaimana? gimana cara mencapai semua mimpi-mimpi? Istiqomah. Kita harus istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam mimpi gitu. Jadi kita yang membuat orang sukses apa enggak cuma satu kok, dia istiqomah apa tidak, gitu aja sih. Dia to be continue dengan aktivitasnya yang baik itu atau tidak, gitu aja kok. Kalau kamu continue, ya kamu akan cepat sukses. Iya. Gitu. Insyaallah. Nah, Mister, apa dari semua hal yang disampaikan tadi ada nggak hambatannya dalam aplikasi nyatanya? Oh ini loh, Indonesia Flower itu adalah negara yang lagi berkembang. Oh gitu ya. Pandai, wah ini muridku tersayang nih. Pandai, pelatih andalan. Hai brother, selamat tugas ya. Habis ini pilpres, hati-hati kalau di jalan. Kalau habis bensinnya habis, telepon Mister jemput ya. Nanti latihan lagi ya. Kakak, fit siapa nih? Kapan nikah? Invite me ya. Invite me. Oh, invite Mau me. diundang. Oh iya, Mister kalau nikah nanti yang datang goibnya banyak. Ini loh dijawab. Gimana, tadi. gimana? Dari semua hal yang tadi Mister sampaikan, apakah ada hambatannya dalam aplikasi kenyataannya? Maksudnya dalam Hey bro, miss you too. Masa? Mister. ini Mister, apa dari semua yang disampaikan ada gak hambatannya dalam aplikasi nyatanya? Yang jelas sih untuk kita mencapai sesuatu yang baik atau tujuan hidup itu pasti ada hambatan. Tapi justru hambatan itu bukan sesuatu yang membuat kita gagal loh guys. Jangan salah untuk pemahaman hambatan. Kamu harus menyeting tetap pikiran kamu dalam pikiran yang positif. Jadi hambatan itu kita jadikan sesuatunya untuk mental ketika kita sebelum sukses. Ya. Begitu kita sudah sukses, ya kita akan menjadikan hambatan itu apa ya? Batu program yang mental kita atau ilmu kita sebelum sukses gitu loh. Jadi ketika sukses itu sudah tahu, oh ternyata gini tuh rasanya. Oh ya itu dari hambatan-hambatan itu. Benar. Nah, ini kok gini, kenapa nih? Terus banyak banget yang emisi. Oh ini belum. Terus itu, ini kenapa nih kok gini? Nyanyi dong Mister bareng Miss Aul. Nanti kita Ya, akan guys. ada sesi nyanyi-nyanyi di sini. Jangan sedih. Mana lagi nih? Ini jeda. Oh, di jeda hubungin ulang. Jaringan. Gitu. Belum ya nih, belum ya. Itu memori udah mau habis nih. Masa? Mister kasih ide lah. Apa? Kalau Iblo mau bisnis online enaknya jualan apa? Iblo tuh cocoknya jualan obat kontrasepsi. Karena Iblo kalau memasarkan kan semangat kayak penjual-penjual pinggir jalan tuh kan. Ibu jualan piring aja. Nanti piringnya dipecahin terus beli lagi kan cepet laku bro. Aduh, nanti Blo kamu tuh kalau mau bisnis, kamu cocoknya bisnis obat beb ya. Nanti aku yang distributornya. Iya. Ini Muhammad Ismail pengen belajar yang masalah bisnis itu, Mister. Ya nanti di Brilliant sih guys kalau mau belajar. Tapi Mister nggak bisa janji karena waktunya Mister juga Mister kan sering jadi dosen tamu Iya. atau kuliah pakar gitu guys. Jadi Ini kan mau kemana nih dalam waktu Mister, dekat? oh ya, Mister besok tanggal 1 ke Bengkulu. Mister diundang sama pemerintah Bengkulu untuk ngisi workshop seminar gitu tentang bisnis untuk pemuda-pemudi yang ada di kota Bengkulu gitu. Kalian yang lagi di Bengkulu datang aja, ya bilang aja keluarga Mister gitu biar gratis sebenarnya. Ngaku. Atau keluarga Brilliant, iya Ya, gitu. Brilliant Family. Terus rencana Mister sendiri untuk Brilliant ke depannya yang paling dekat ini kan kita lagi mempersiapkan beberapa hal untuk nanti menyambut holiday season lagi di pertengahan tahun ya. Rencana Mister apa ini? Mau membuat fasilitas baru mungkin atau ada hal-hal surprise lainnya yang akan disiapkan? Ya, Mister lagi prepare sekarang. Jangan kaget ya guys, mungkin nanti di bulan April kalian udah ke Brilliant, udah beda lagi insya Allah, doain terus ya. Iya. Mister lagi bangun lagi nih office di depan ini, Mister bangun ke 2-3 lantai nanti. Ini lagi proses pembangunan karena Mister nggak mau ngecewain kalian yang sudah datang ke Brilliant. Mister harus mencari fasilitas walaupun kita nggak akan bisa jadi yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya guys, Brilliant. Jadi kita akan memfasilitasi servis untuk yang lebih baik gitu. Doain terus ya. Iya. Gitu.
Sampai sini dulu, terima kasih Mr. B udah Mantap. mau nerima kita nebeng di mobilnya yang luar biasa nyaman banget. Sekarang udah nyampe di Brilliant. Terus sudah maghrib, kita mau siap-siap ibadah dulu. Mr. B ada pesan gak buat teman-teman yang nonton? Pesannya cuma satu. Salam satu jiwa, satu nyali, Wani NKRI harga mati Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Jangan pernah hianatin Indonesia kita. See I love my country.